Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua baik-baik ya anak-anak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelahiran dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Harinya hari Senin, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayo, siapa yang tahu kenapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Ya, tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah karena pada saat itu terjadi penyerangan di kota Makkah oleh tentara Raja Abraha yang mengendarai gajah. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah tetap kokoh berdiri dan pasukan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah hancur oleh batu kerikil panas yang dibawa segerombolan burung yang datang berbondong-bondong. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Artinya, pada saat beliau lahir, ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Menurut ceritanya, ketika Siti Aminah melahirkan, dia tidak merasa sakit sedikit pun. Kakak Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Ketika mendengar kabar bahwa cucunya telah lahir, maka Abdul Muthalib mendatangi rumah Siti Aminah. Saking gembiranya, Abdul Muthalib mengabarkan kepada seluruh penduduk Makkah bahwa cucunya telah lahir. Dengan riang gembira, beliau membawa Muhammad kecil yang masih bayi mengelilingi Ka'bah. Setelah membawa cucunya mengelilingi Ka'bah, Abdul Muthalib kemudian memberi nama cucu kesayangannya dengan nama Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Di negeri Arab terdapat kebiasaan menyusukan anaknya yang baru lahir kepada orang lain. Begitu pula dengan Muhammad kecil. Muhammad kecil disusukan kepada Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Kemudian Muhammad diberikan kepada pengasuh yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sangat senang dengan adanya bayi Muhammad karena adanya bayi Muhammad merubah kehidupannya menjadi lebih baik.
Muhammad tinggal bersama pengasuhnya yang bernama Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Selanjutnya, Muhammad diserahkan kembali kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Pada usia kira-kira 6 tahun, Siti Aminah mengajak Muhammad kecil untuk mengunjungi makam ayahnya. Makam ayahnya terletak di Madinah. Siti Aminah pergi bersama Muhammad ditemani Ummu Aiman ke Madinah. Mereka tinggal di Madinah selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian mereka berencana kembali ke Mekkah. Tetapi ketika sampai di kampung Abwa, Ibu Aminah jatuh sakit, lalu meninggal dan dimakamkan di sana. Hal tersebut menambah kesedihan Nabi Muhammad karena baru saja tinggal bersama ibunya selama 2 tahun. Setelah ibunya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad. Beliau ayah dari ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya, sehingga kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya menghibur Nabi Muhammad dari rasa kehilangan terhadap kedua orang tuanya. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama. Nabi Muhammad diasuh kakeknya hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Setelah diasuh 2 tahun oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Pada waktu itu, Nabi Muhammad baru berusia 8 tahun. Meninggalnya sang kakek tentu saja menjadikan kesedihan yang besar bagi Muhammad. Bukan hanya Nabi Muhammad yang merasa kehilangan, tetapi seluruh penduduk kota Makkah merasa kehilangan. Karena Abdul Muthalib merupakan seorang pemimpin dan tokoh yang bijaksana. Abdul Muthalib pernah berwasiat, pengasuhan Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya, yaitu paman dari Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib berasal dari keluarga yang termasuk kurang mampu, karena
beliau memiliki banyak anak. Sehingga Nabi Muhammad kecil suka menggembala kambing milik penduduk Makkah. Dan dari menggembala kambing tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan upah. Selain menggembala kambing, beliau juga ikut berdagang pamannya. Nabi Muhammad mengikuti pamannya berdagang ke Syam. Waktu itu, ketika Nabi berusia 12 tahun, beliau mengikuti pamannya. Abu Thalib selalu menyayangi dan melindungi Nabi Muhammad sewaktu masih kanak-kanak hingga beliau menjadi rasul. Sejak kecil, Muhammad tidak pernah berdusta dan selalu jujur. Sejak kecil, beliau memiliki akhlak yang mulia dan beliau diutus memang untuk menyempurnakan akhlak masyarakat pada waktu itu yang suka menyembah berhala. Kesimpulannya bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, sedangkan pamannya bernama Abu Thalib. Ketika berusia 3 bulan di kandungan, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Setelah dilahirkan, beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah selama 3 hari. Setelah itu, beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Sampai usia 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh ibundanya tercinta bernama Siti Aminah. Pada usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dalam asuhan kakeknya hanya berlangsung selama 2 tahun. Karena pada usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Untuk selanjutnya, Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan pamannya, Nabi Muhammad sering menggembala kambing milik penduduk Mekah dan juga sering ikut berdagang sampai ke negeri Syam. Bahkan sampai Nabi Muhammad memasuki usia remaja. Demikianlah materi tentang masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setelah kita mengetahui kisahnya, kita dapat memahami isinya. Kemudian kita dapat meniru hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.